Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari yang cerah ini, yaitu Ibu Aulia Suhesti, SPSI MPSI. Salah satu seorang psikolog yang tidak asing lagi, khususnya di Kalimantan Timur. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa sekaligus panitia yang bertugas di pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Masni atas waktunya. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk menjadi satu bagian ya dalam penyajian materi di pagi hari ini. Hadir di tengah-tengah kita ya, seperti biasa di setiap kegiatan saya pernah menjadi moderator dan saya anggap itu biasa. Tapi pada pagi hari ini menjadi satu hal yang luar biasa karena saya berkesempatan untuk mendampingi menjadi moderator seorang psikolog yang baru juga pagi ini karena kepadatan beliau sempat untuk menyempatkan waktunya di kegiatan khususnya di PKKMB IKI PGRI Kalimantan Timur. Beliau adalah putra daerah ya, di Kalimantan Timur ya. Bernama Aulia Suhesti, SPSI, MPSI, alumni S1 Universitas Islam Indonesia, kemudian S2 di Universitas Gajah Mada. Beliau juga salah satu dosen di Universitas Mula Warman Samarinda, juga termasuk psikolog yang insya Allah pada pagi hari ini menemani rekan-rekan semua dan adik-adik mahasiswa dalam mengantarkan satu materi terkait dengan pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembentukan karakter mahasiswa. Baik, rasanya sangat disayangkan kalau saya terlalu banyak berkata-kata, karena materi dari beliau ini sangat luar biasa. Maka dari itu, kepada Ibu Aulia Suhesti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Didik Cahyono yang telah mempersilakan saya pada hari ini. Teman-teman bisa dengar suara saya ya semuanya? Halo? Bu, iya Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu, mereka sementara kedengaran. Ya. Baik, ini saya coba share screen ini ya, Pak Didi ya, bisa ya? Ya, boleh Bu. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada IKIP PGRI Kalimantan Timur yang telah memberikan saya kepercayaan dan juga kesempatan untuk hari ini bisa sharing tentang membangun karakter mahasiswa atau membentuk karakter mahasiswa. Baik, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara membangun diri kita atau membangun karakter
kita ya sebagai mahasiswa yang unggul gitu ya, itu kita harus tahu dulu definisi dari karakter. Baik. Ini adalah definisi dari karakter. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lain, di mana berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkan melalui lingkungan yang ada di sekitar. Jadi inilah bedanya karakter sama kepribadian ya. Jadi kalau kepribadian itu sifatnya itu adalah bawaan. Ya, bawaan. Sifatnya itu adalah bawaan. Misalnya seseorang yang bawaannya kepribadiannya introvert, maka dia cenderung menyimpan segala kesan yang dia alami itu ke dalam dirinya. Sebaliknya kalau orang yang kepribadiannya itu ekstrovert, dia akan lebih cenderung untuk mengeluarkan kesan yang dialami itu kepada di luar dirinya, kepada orang lain. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang yang ekstrovert, kalau misalnya dia kesandung sedikit atau mungkin ada masalah sedikit tuh, kemudian dia cerita gitu ya, gampang cerita, aduh aku tadi itu loh jatuh loh di sana, misalnya seperti itu. Nah, apa? Karena dia memang tidak menyimpan kesan yang dialami itu selalu ingin cenderung dia ungkapkan keluar seperti itu. Nah, extrovert, introvert itu adalah sifatnya bawaan. Tidak bisa kita mau ngubah orang yang introvert, ayo dong kamu ini dikit dong rame gaul-gaul kayak kita misalnya seperti itu. Ya nggak bisa, karena apa? Karena memang pada dasarnya dia adalah seorang introvert. Ya, beda introvert sama tidak bisa bersosialisasi itu beda. Introvert itu dia cenderung untuk menyimpan apa yang dia rasakan tuh ke dalam dirinya. Seperti itu. Ya, jadi kalau karakter itu adalah perilaku gitu ya, suatu perilaku yang dibentuk berdasarkan tempaan lingkungan sekitar. Jadi kalau karakter itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk, bisa dibangun, bisa diciptakan gitu ya. Kalau kita mau, dan kita harus mencari resource atau sumber-sumber yang bisa mendukung kita. Seperti itu. Tapi kalau dia kepribadian, itu biasanya memang dia cenderung apa? Cenderung bawaan. Memang kalau misalnya orang tuanya, bapaknya memang kepribadiannya antara dua ya. Kepribadian itu antara dari bapak atau dari ibu. Biasanya beda-beda gitu ya. Di anak yang pertama lebih cenderung ke ibu, ibunya cerewet misalnya, atau lebih ekstrovert. Kemudian anak yang pertama lebih nurun ke ibu secara kepribadiannya, misalnya seperti itu bisa. Tapi kalau karakter itu bisa dibentuk, ya. Oke, jadi kita bisa membentuk karakter, ya teman-teman semua yang ada di sini, maba-miba gitu ya, mahasiswa baru, IKIP PGRI itu bisa kita bentuk karakter, ya. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya, kita membentuk karakter diri? Oke, baik. Yang pertama, kita miliki impian dan buat target. Ini nanti saya akan bahas satu persatu. Kemudian kenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, menyibukkan diri dalam hal yang positif. Yang kelima, berkomitmen untuk perbaikan diri. Yang keenam, berusaha berpikir positif. Yang ketujuh adalah selalu bersyukur. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya. Miliki impian dan buat target hidup. Nah, teman-teman semuanya di sini kan baru ya, mahasiswa baru, ya kalian baru awal gitu ya, sangat sangat mendukung sekali kalau kalian itu punya impian atau punya harapan terhadap apa-apa yang nantinya ingin kalian capai ke depannya, gitu ya. Orang yang punya harapan, orang yang punya impian, itu dia akan memiliki arah yang lebih jelas dibandingkan orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya harapan, yang ya udah kita tuh sebagai manusia let it flow gitu ya, ikuti arus gitu ya, kayak nggak punya harapan atau arah untuk hidup gitu ya. Jadi miliki impian dan buat target hidup. Ya, jadi kalian tuh punya impian apa? Coba ditulis. Ini saya berbicara sesuatu hal yang fakta gitu ya. Saya dulu waktu saya kuliah S1, S2, ini kita berbagi ya, saya berbagi, nanti bisa teman-teman coba. Kalian buat impian atau harapan apa yang ingin kalian capai. Ya, misalnya
harapannya saya ingin lulus 4 tahun pas, ya. Lulus 4 tahun, saya ingin mendapat IPK cum laude di atas 3,5 seperti itu. Kemudian saya ingin, kalau dulu kan di psikologi itu dia ada praktek kerja profesi ya. Saya ingin praktek kerja profesi saya itu nilainya A, saya ingin nilai tesis saya itu A, seperti itu. Ditulis. Kenapa harus ditulis? Impiannya itu kenapa harus ditulis? Karena manusia itu tuh lupa. Seringkali kita tuh lupa. Jadi kalau kita menulis sesuatu, menulis apa yang kita inginkan, baru kita tempel pada tempat-tempat yang memang setiap hari kita lihat, itu akan membuat kita selalu teringat dan tidak sadar itu akan terinternalisasi. Apa yang sering kita lihat itu akan terinternalisasi di dalam otak pikiran kita, dan itu yang akan menggerakkan diri kita untuk berbuat seperti apa yang kita harapkan. Gitu. Ya, jadi ditulis ya. Sampai sekarang saya itu masih punya impian ya. Ini saya kasih tahu aja contohnya seperti ini. Nah, ini saya masih ada buku, saya setiap hari itu masih tulis impian saya, tuh. Tuh, ada 100 list impian. Nah, itu saya tulis ya. Nah, ini contoh gitu. Kenapa saya harus tulis? Karena setiap hari saya lihat, oh saya punya impian ini loh, gitu. Saya punya impian naik haji, saya punya impian hafal minimal berapa juz, saya mau punya impian umrohin orang tua, saya punya impian misalnya membesarkan lembaga psikologi saya punya impian jadi psikolog yang ahli di bidang ini, saya punya impian jadi pembicara terkenal misal. Ini impian saya tulis, ada 100 impian, tulis aja. Ya, tulis aja semua yang mau kalian inginkan gitu ya, biar kata orang lain tuh, haha gitu ya. Orang lain kadang menganggap itu sebagai lelucon, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian akan menyadari kalau satu persatu dari list impian itu, alhamdulillah bisa kalian capai. Itu jadi kalian tulis impiannya apa, kemudian ditempelkan kalau misalnya kalian ada kaca gitu ya di rumah, kan itu di kaca kalau saya dulu beli kayak papan seperti itu, papan dari gabus, baru kemudian ditulis impiannya apa, baru kemudian disusun itu impiannya apa aja. Misalnya target saya lulus 4 tahun, kemudian IPK-nya berapa, kemudian saya harus bisa apa aja, kemudian tesisnya misalnya nilainya A, skripsinya misalnya nilainya apa, praktek kerja profesinya apa, misalnya kayak gitu. Silakan ditulis ya. Nah, itu tuh setiap hari ketika kalian itu bercermin, kalian itu pakai jilbab misalnya, itu kalian lihat apa yang menjadi harapan dan target kalian itu secara tidak langsung akan terinternalisasi ke dalam diri kalian, ya, pikiran kalian, sehingga itu sadar di bawah alam ketidaksadaran atau di bawah alam sadar itu akan menggerakkan kalian berbuat seperti impian kalian. Begitu. Jadi yang pertama itu supaya kita bisa membentuk gitu ya suatu perilaku yang baik, kita harus punya impian dulu dan kita punya target, kita harus ngapain nih gitu ya. Sehingga itu nanti yang akan mendorong perilaku kita tuh jadi perilaku yang baik ya, punya arah, punya karakter, nggak ikut-ikutan ya. Seperti itu. Terus kemudian kenali kelebihan dan kekurangan diri. Ya, jadi kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri supaya kita tahu kelebihan kita ini apa, ya, dan kekurangan kita ini apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri, mengimprove kekurangan diri kita. Seperti itu. Ini saya akan coba setelkan sebuah ini video ya. Berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan diri. Sebentar.
Terus ini kelihatan ya? Mohon maaf Ibu, di layar kami tampilan videonya belum berputar. Oh iya, Pak. Sebentar. Mana ya? Ini sudah kelihatan ya, Mas? Belum? Masih belum. Sudah kelihatan belum? Bentar. Belum. Belum ya, sebentar. Saya stop sharing dulu. Saya ulang. Oke, sudah. Ini sudah? Sudah ya? Ya, sudah Bu. Baik. Saya ulang dulu bentar.
Thank